Selamat pagi semua. Jadi saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Juanda Priscilia Besik. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Prodi Nurse Reguler, jurusan Keperawatan, Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Baik. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam penyuluhan ini seperti pengertian dari hipertensi, penyebab hipertensi, klasifikasi dari hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, serta cara untuk mengatasi dan mencegah hipertensi. Sebelum lanjut, apakah ada yang tahu apa itu hipertensi? Ya, benar sekali. Jadi, hipertensi itu memang biasa disebut dengan darah tinggi. Tapi saya akan menjelaskan pengertian dari hipertensi. Nah, menurut JNC, hipertensi adalah keadaan di mana darah melebihi batas normal, yaitu sistolnya itu lebih dari 140 mmHg dan diastolnya itu lebih dari 80 mmHg. Nah, selanjutnya penyebab-penyebab dari hipertensi. Apakah Bapak dan Ibu di sini tahu apa saja penyebab dari hipertensi? Salah satu saja. Ya, betul sekali. Salah satu penyebab dari hipertensi adalah merokok. Ada juga penyebab-penyebab lain, yaitu yang pertama karena penyakit saluran kemih. Nah, ini juga dapat menyebabkan hipertensi ya. Selanjutnya ada penyakit endokrin, ada arteriosklerosis, dan minum-minuman yang beralkohol, ya ini sering kali kita temui ya, khususnya pada bapak-bapak, dan tekanan tinggi kolesterol, serta yang terakhir karena faktor genetik. Nah, hipertensi ini terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu mulai dari optimal, normal, high normal, sampai hipertensi dari derajat 1 sampai derajat 3. Nah, untuk dikatakan termasuk dalam kategori optimal ketika sistolnya itu kurang dari 120 mmHg dan diastolnya itu kurang dari 80 mmHg. Jadi itu dikatakan optimal ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya dikatakan normal ya. Jadi dikatakan normal ketika sistolnya yaitu kurang dari 130 mmHg dan diastolnya kurang dari 85 mmHg. Jadi itu batas normalnya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya dikatakan high normal. Nah, ini masih dalam kategori normal, tetapi sudah mulai naik ya, sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi high normal itu yaitu ketika sistolnya itu mulai dari 130 sampai 139 mmHg serta diastolnya yaitu 85 sampai 89 mmHg. Nah, ketika seseorang sudah dikatakan hipertensi derajat 1, yaitu ketika sistolnya mulai dari 140 sampai 159 mmHg dan diastolnya mulai dari 90 sampai dengan 99 mmHg. Dan untuk derajat 2 yaitu mulai dari sistoliknya mulai dari 160 sampai 179 mmHg dan untuk diastol mulai dari 100 sampai 109 mmHg. Dan untuk derajat yang ketiga yaitu yang paling akhir dan yang paling berbahaya karena sistolnya itu sudah sangat cukup tinggi yaitu lebih dari 180 mmHg. Jadi ini sudah termasuk dalam kategori yang sangat tinggi ya Bapak dan Ibu. Dan diastolnya itu sudah mencapai lebih dari 110 mmHg. Jadi itu merupakan klasifikasi dari hipertensi ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanda dan gejala. Apakah di sini Bapak dan Ibu mengetahui apa saja tanda dan gejala dari hipertensi?
biasanya orang dengan hipertensi itu identik dengan apa? Ya, mudah marah, sering marah-marah. Itu merupakan salah satu tanda dan gejala dari hipertensi, yaitu mudah marah, mudah tersinggung. Emosinya itu tidak bisa dikontrol ya. Ada juga tanda dan gejala yang lain seperti gelisah dan kepala pusing. Yang pastinya di sini Bapak dan Ibu banyak kali menderita sakit kepala ya atau pusing. Nah, itu perlu melakukan pengecekan, barangkali tekanan darah ibu sudah melebihi batas normal. Selanjutnya ada gemetar. Jadi tubuh ibu itu merasa gemetar atau dikatakan tremor ya. Selanjutnya itu jantung berdebar-debar. Kalau orang yang sering-sering marah atau mudah marah itu pasti jantungnya berdebar-debar kalau saat marah ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang suka marah-marah itu dikurangi ya, karena juga berpotensi untuk membuat jantung itu berdebar-debar ya. Selanjutnya tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Itu sudah saya jelaskan ya, itu sudah termasuk dalam kategori hipertensi derajat 1. Selanjutnya tanda dan gejala yaitu keringat yang berlebihan. Selanjutnya gangguan penglihatan, nafsu makan menurun, sulit berkonsentrasi, dan juga mudah tersinggung. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, hipertensi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti stroke, gagal jantung, kerusakan gagal ginjal, dan kerusakan jaringan otot. Jadi hipertensi ini jangan dianggap enteng ya, karena ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Tapi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu, karena saya akan menjelaskan cara mengatasi dan pencegahan dari hipertensi ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu makan makanan yang bergizi. Tentunya makanan yang sehat dan layak ya untuk dikonsumsi, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Kita sudah tahu ya terdiri dari apa semua itu. Selanjutnya, menghindari makanan yang berlemak dan mengurangi yang asin. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang suka dengan makanan yang berlemak-lemak, sebaiknya mulai sekarang mulai dikurangi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, menghindari merokok. Nah, ini khusus untuk bapak-bapak yang masih merokok, sebaiknya mulai dipertimbangkan kembali karena merokok ini juga sangat berpengaruh untuk bapak dapat terkena hipertensi ya. Jadi, mulailah untuk menjalani hidup yang sehat dengan berhenti untuk merokok. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah, ini juga sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Karena istirahat yang cukup dapat membuat sistem tubuh kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, apakah Bapak dan Ibu tahu berapa jam yang baik untuk kita istirahat? Jadi, berapa waktu yang kita perlukan untuk istirahat yang ideal? Ada yang tahu? Baik, saya akan jelaskan. Jadi, waktu yang ideal yang kita butuhkan untuk beristirahat yaitu sekitar 7-8 jam. Karena yang sudah saya katakan tadi, bahwa istirahat yang cukup sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, belajar untuk tenang ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengontrol emosi kita agar kita tidak mudah marah, kita tidak mudah tersinggung, agar jantung kita itu tetap stabil dan tidak berdebar-debar ya. Jadi belajar untuk tenang, menikmati hidup, dan selalu bersyukur, dan selalu tetap berbuat baik ya. Jadi itu adalah cara-cara untuk mengatasi dan mencegah terjadinya hipertensi. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu mulai membiasakan untuk hidup sehat dengan menjaga pola makan, menghindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan hipertensi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seperti makanan yang berlemak dan
yang asin-asin ya. Berhenti merokok dan juga menghindari minuman-minuman keras. Jadi inilah yang menjadi penyuluhan saya tentang hipertensi. Kiranya Bapak dan Ibu bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan Bapak dan Ibu agar tetap tercipta suasana yang sehat dan kita semua tetap terhindar dari yang namanya penyakit hipertensi ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa orang mudah marah dapat menyebabkan hipertensi? Jadi sudah saya katakan tadi ya Bu, tapi saya akan menjelaskannya ini secara lebih rinci. Nah, ketika Ibu dalam kondisi sedang marah-marah atau sedang emosi, tubuh Ibu itu menghasilkan hormon. Nah, hormon ini namanya hormon adrenalin. Hormon ini untuk sementara dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan jantung Ibu itu berdebar-debar. Nah, ketika jantung Ibu berdetak secara lebih cepat, maka dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan tekanan darah meningkat pada saat marah-marah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang saya dapat yaitu kenapa orang hipertensi tidak boleh makan garam? Tadi sudah saya jelaskan salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi hipertensi yaitu mengurangi makanan berlemak dan juga makanan yang asin atau mengandung banyak garam. Nah, saya akan menjelaskan kenapa pada orang hipertensi itu harus mengurangi mengonsumsi makanan yang asin atau mengandung banyak garam ya. Nah, mengonsumsi garam yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan ya. Sudah pasti itu, yaitu termasuk hipertensi tadi. Kandungan natrium yang berlebih dapat merusak keseimbangan natrium dan kalium di dalam tubuh. Nah, bila natrium ini terlalu berlebihan atau terlalu banyak di dalam tubuh, maka ginjal tidak mampu untuk membuang sisa cairan sehingga terjadi retensi atau penumpukan cairan di dalam tubuh. Dan nantinya ini dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi naik. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan penyuluhan ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak Ibu lebih tahu lagi mengenai hipertensi, apa yang dapat menyebabkan hipertensi dan cara mengatasi dan mencegah terjadinya hipertensi. Untuk itu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk tetap menjalani pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, berhenti minum minuman yang beralkohol dan juga berhenti untuk merokok, khususnya untuk bapak-bapak, agar kita semua tetap selalu dalam kondisi yang sehat ya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang menjadi penyuluhan saya. Terima kasih.